Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawal amma ba'du. Ya ma'syarul muhibbil lughah al-arabiyyah aina ma kuntum barakallahu fikum. Kembali kita ke pelajaran nahwu, di mana kita membahas kitab Silsilah Ta'lim al-Lughah al-Arabiyyah. Sekarang kita sampai ke pembahasan sifatul mubtada wal khabar. Nah, ini masih terkait dengan mubtada. Sudah beberapa video kita terus membahas tentang mubtada. Seperti yang pernah kita sebutkan, mubtada tentunya sangat penting dan sangat banyak kita jumpai dalam bahasa Arab. Karena semua isim di awal kata atau di awal kalimat itu adalah mubtada. Nah, sekarang sifat mubtada wal khabar. Nah, baik, kita sebut contohnya aja dulu ya. Seperti yang di kitab kita, contohnya adalah Al-Qur'anul Karimu khairul kutubi. Nah, Al-Qur'anul Karimu khairul kutubi. Artinya, Quran yang mulia adalah sebaik-baik kitab. Nah, di sini mubtadanya adalah Al-Qur'an. Al-Karimu dia adalah apa? Sifat dari Al-Qur'an yang mulia. Nah, jadi lebih tepatnya sebenarnya kita ini membahas tentang na'at. Diistilahkan dalam nahwu, sifat itu adalah na'at. Yang disifati disebut dengan man'ut. Na'at sifat, man'ut yang disifati, mulia. Ini mulia ini sifatnya siapa? Ini Quran. Maka Quran istilahnya man'ut. Nah, kaedah dalam na'at dan man'ut ini dia harus sesuai tiga. Ada tiga. Pertama, tentang dia barisnya. Rofa, rofa atau nasab. Baris ada 4 ya. Rofa, nasab, jar, jazam. Nah, istilah dalam nahwu itu seperti ini. Rofa, ini dia dhammah. Nasab, fathah. Jar, baris bawah. Jazam, sukun. Nah, ini tanda atau alamat asal rofa dhammah, alamat asal nasab fathah, alamat asal jar kasrah, jazam sukun. Walaupun ada pengganti-pengganti daripada ini, nanti insyaallah ada pembahasan khusus. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau dia rofa, naat man'utnya rofa, naat harus rofa. Kalau nasab harus nasab, kalau jar harus jar. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua dalam na'at dan man'ut ini dalam perkara ma'rifah sama nakirah. Nah, ma'rifah atau nakirah. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu yang sudah dikenal kalau secara artinya. Jadi dalam ilmu nahwu itu, ma'rifah itu ada 5 kalau tidak salah. Bisa jadi dia nama, Muhammadun. Ini ma'rifah. Atau isim isyarah, hadza. Ini ma'rifah. Atau domir, ana. Ini ma'rifah. Atau dia tidak ini, tapi dia pakai alif lam. Al. Kitabun. Al kitabu. Maka dia ini ma'rifah. Atau dia mudhaf kepada yang ma'rifah. Contoh, babul fasli. Babul fasli. Ini bab dikatakan ma'rifah. Jadi kalau dia ma'rifah, na'atnya ma'rifah, maka man'utnya juga harus ma'rifah. Atau sebalikannya, afwan. Kalau man'utnya ma'rifah, na'atnya harus ma'rifah. Jadi ini. Dan kalau nakirah harus nakirah. Jadi nakirah apa? Ya, selain yang ini. Tidak nama, tidak isim isyarah, tidak domir,
tidak pakai alif lam, tidak mudhaf kepada yang ma'rifah. Itu ada pembahasan khusus kita. Kalau tidak, iya, sebelum ini kita ada membahas tentang isim isyarah dan yang ma'rifah dan nakirah juga. Nah, jadi na'at itu harus ikut ma'rifah sama nakirahnya. Yang ketiga tentang mufrad atau musanna atau jamak. Kalau na'atnya kalau man'utnya mufrad, na'atnya juga mufrad. Man'utnya musanna, na'atnya musanna. Man'utnya jamak, na'atnya juga jamak. Nah, jadi ini kaidah dalam na'at dan man'ut. Jadi ada kalanya dia mubtada dan ada sifatnya. Mubtada yang bersifat. Jadi sifat dalam istilah nahwu adalah na'at. Jadi ini kaidahnya. Kalau mubtadanya pakai na'at, maka harus sesuai yang tiga ini. Begitu juga dengan khobar. Begitu juga dengan khobar. Maka kita buat contoh yang lain. Seperti yang di kitab kita, al-ummah al-mutaqaddimah. Ini bagus nih contohnya ini. Muhtammatun bil kutubi. Al-ummatul mutaqaddimatu muhtammatun bil kutubi. Nah, kalau tadi kita kasih contoh yang muzakkar Al-Qur'anul Karim, ini contoh yang muannas. Al-ummatu artinya umat, al-mutaqaddimah yang maju. Umat yang maju itu perhatian terhadap kitab, buku. Umat yang maju itu perhatian terhadap buku. Kita akui orang-orang Eropa lebih unggul dari kita. Ya, mereka sangat perhatian terhadap buku. Buku-buku, bahkan buku-buku Islam banyak yang ada di sana. Manuskrip, buku-buku lama yang dulu disimpan di perpustakaan Andalus, itu sekarang entah di perpustakaan Perancis, entah di perpustakaan Inggris. Bahkan Ana dengar cerita ketika Majmu'ul Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikumpul, itu banyak ditemukan di perpustakaan Inggris. Artinya memang umat yang maju itu sangat perhatian terhadap kitab, terhadap buku. Nah, tapi tentu yang kita bahas di sini dari sisi na'at sama man'utnya. Al-ummatul mutaqaddimah. Jadi ini na'atnya, ini man'utnya. Dia muannas, man'utnya muannas, dia muannas. Mufrad, mufrad. Ma'rifah, ma'rifah. Nah, begitu juga dengan khobar, contoh khobar. Al-kitabu mamlu'un. Wi'a'un. Al-kitabu wi'a'un. Wi'a'un. Mamlu'un. Ilman. Kitab mubtada. Khabarnya wi'a'un adalah wadah. Mamlu'un yang penuh. Ilman penuh dengan ilmu. Jadi di sini na'at. Ini khabar. Nah, kitab mubtada, wi'a'un khabar, dan ini na'atnya. Nah, kita perhatikan di sini. Na'atnya dia ikut dengan man'ut dari sisi nakirah. Karena nakirah man'utnya, maka dia juga nakirah. Muzakkar, muzakkar. Mufrad, mufrad. Nah, begitu dia kaidah dalam na'at wal man'ut. Contoh lain, hadhihi ummatun azimatun. Hadhihi ummatun azimatun. Nah, sama juga hadhihi mubtada
ummatun khobar, azimatun na'at daripada ummatun sifatnya. Nah, jadi itu kaedahnya yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, kalau ada mubtada yang pakai sifat maka harus sesuai pertama rofa atau nasab atau jar, kemudian atau jazam. Yang kedua harus sesuai apakah ma'rifah atau nakirah. Yang ketiga mufrad atau musanna atau jama'. Nah, semoga dipahami dengan baik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.